Jejak Paranormal sudah berada di lokasi tempat proses pembuatan film Rumah Gurita. Iya, proses tiap hari saya syuting, saya hampir 1 bulan syuting di sini, di mana yang semua orang, saya rasa orang Indonesia tahu ya Rumah Gurita. Allah! Naujubika alinatilah kita ini Ustaz Mola. Ada suara. Kejadian aneh di rumah ini, bos saya lagi berenang di kolam belakang, melihat sosok perempuan rambut panjang berbaju putih. Dia kira istrinya, ternyata udah naik ke atas kamarnya, ternyata bukan. Sekitar jam 1 lagi nggak sengaja lagi potret-potret, ternyata ada semacam kepala di pot bunga. Lagi lap-lap, pas balik badan waktu itu kan waktu azan zuhur. Nah, lagi azan zuhur saya balik badan, tiba-tiba ada orang, mukanya sama. Pas balik badan lagi nggak ada, saya teriak, tapi nggak ada yang nyamperin. Kata dia kenapa, itu tadi ada orang yang sama gitu. Terus nggak tahu, pas balik badan udah nggak ada. Ramainya manusia tak menjamin sepinya keberadaan makhluk tak kasat mata. Gangguan-gangguan dari golongan setan ini berada di mana-mana. Sebuah rumah yang memiliki gaya arsitektur Eropa kini menyimpan kejanggalan-kejanggalan di luar akal logika manusia. Namun manusia yang memiliki iman yang kuat, yang mampu dan mengusir rasa ketakutan. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Jejak Paranormal. Sebuah rumah mewah yang sering disebut sebagai Rumah Gurita menyimpan sejuta cerita mistis di dalamnya. Rumah yang masih terawat ini konon menjadi tempat pemujaan makhluk gaib. Berbagai makhluk astral seperti kuntilanak dan kepala buntung sering muncul di rumah ini. Malam ini bersama Ki Pranalewu, Ana Cike, Sandi Aulia dan Maria Sapta, tim Jejak Paranormal akan membuktikan seberapa besar energi gaib yang ada di Rumah Gurita. Selamat malam pemirsa, saat ini tim Jejak Paranormal sudah berada di lokasi tempat proses pembuatan film Rumah Gurita ya. Nah, berhubung di sini suasananya cukup menyeramkan dan begitu pula ada pemain-pemain utama dari Rumah Gurita, ada Sandi Aulia, halo Sandi, ada Maria Septa. Kita langsung Maria Sapta ya, sorry, ada Maria Sapta. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Pembuatan proses syuting Rumah Gurita ini ada nggak sih kejadian-kejadian yang aneh yang dialami Sandi sendiri? Yang jelas menurut saya syuting Rumah Gurita ini pengalaman yang sangat menegangkan, lalu sangat misterius karena setiap hari saya syuting, saya hampir 1 bulan syuting di sini, di mana yang semua orang,
saya rasa orang Indonesia tahu ya Rumah Gurita itu sangat fenomenal. Banyak yang membicarakan, penasaran isinya seperti apa, sebenarnya ini tempat apa dan lain-lain. Jadi pada saat saya syuting di sini, saya benar-benar merasakan aura yang memang banyak pertanyaan dan misterius juga gitu. Tapi ada pengalaman pribadi tersendiri? Pengalaman pribadinya karena ini film genrenya thriller romantic horror, jadi memang setiap malam itu suasananya itu memang sangat-sangat menegangkan. Rumah Gurita itu kan memang bukan hanya sekedar film horor aja, tapi memang banyak hal-hal yang penuh misteri yang memang saya pengen tahu juga sebenarnya Rumah Gurita itu apa sih. Peran Sandy dan peran Maria di dalam film Rumah Gurita itu apa? Di sini saya memiliki satu kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitar saya yang dianggap aneh. Karena saya punya kebiasaan menyendiri, lalu saya selalu bilang sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, gitu, tapi saya bisa melihat. Nah, kalau Maria sendiri nih, perannya sebagai apa di Rumah Gurita ini? Jadi kakaknya Sandy Aulia, ini kakaknya Selina, sama saya Laras. Nah itu tadi karena Selina tingkahnya aneh gitu ya, terus suka karena punya indra keenam gitu, suka bikin sesaji-sesaji gitu. Merasa terganggu nih, dan dia sifatnya tuh licik. Makanya saya jadi antagonisnya sini, licik, galak gitu. Terus mengirimkan dia untuk tinggal di Rumah Gurita ini. Ini pemirsa yang dinamakan Rumah Gurita, ini teksturnya tekstur Eropa sangat mewah dan megah sekali ya. Kalau dilihat, yuk kita coba ke sana, Sandy, Maria. Sinopsis dari film tersebut ini bisa nggak secara detail biar pemirsa di rumah tahu untuk hasrat ingin menonton film tersebut? Wah, benar-benar. Sebenarnya di sini kita menceritakan tentang bagaimana kita mengalami sesuatu hal yang nggak kita inginkan, atau sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup kita, tapi kita sendiri nggak tahu itu apa. Gitu. Jadi sesuatu yang masih kita tunggu dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang dibilang orang gaib, ya, orang nggak percaya, tapi memang itu ada di sekitar kita, dan kadang kita harus menghadapi itu. Aneh ya, kenapa orang bisa menyebut rumah ini gurita, karena ada patung gurita yang sangat besar dan itu sangat mencolok, dan jarang sekali ya orang di atas genteng terus ditaruhin gurita gitu ya. Karena memang di sini ceritanya memang pernah terjadi tentang pemujaan, kesesatan yang memang setiap orang yang tinggal di sini dia harus memberikan sesaji gitu. Iya harus. Jadi kalau di stop itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pemirsa, pengen tahu keseruan dari proses film Rumah Gurita, saksikannya di mana, terus mulai launchingnya kapan? Kita akan serentak di seluruh Indonesia di bioskop kesayangan Anda mulai 30 Oktober, ya pas Halloween. Jadi pas banget bisa ajak, harus rame-rame nontonnya kalau genrenya horor sama teman-temannya, sama teman-teman. Biar seru teriak-teriaknya. Iya, betul. Tanggal 30 Oktober 2014 ini. Pengen tahu isi dalam Rumah Gurita, ikuti kita terus. Yuk, silakan Sandy, Maria. Hadir. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, ini kita sudah berada di dalam, mungkin bisa dibilang ruang tamu, Sandy ya. Ruang tamu awal, karena kalau dari luar sendiri itu cukup megah. Mungkin di dalamnya akan terlihat lebih mewah mungkin, Maria. Iya, lebih mewah dan creepy. Mungkin bisa diceritakan sambil kita jalan? Iya, jadi ini dimana kita semua rumah di sini memang unik ya penempatannya gitu. Jadi memang agak tua juga ya, klasiknya klasik tua gitu, karena memang ya yang saya bilang tadi memang malamnya seperti ini. Jangan kan malam, siang aja tempatnya tuh suasananya memang spooky ya. mewah tapi tidak menyenangkan gitu ya, bisa terasa. Dengar sesuatu? Hadir. Allah Akbar. Wujudkan. Pemirsa, ini cukup kelihatan mewah dan megah. Ini ada satu energi yang coba mendekat kita ya, tapi dia hanya sebatas di belakang tangga tersebut. Iya. Dan
rasa-rasanya untuk menelusuri rumah ini karena saya udah sebulan di sini ya. Jadi Mungkin familiar ya. familiar dan tidak mau masuk lagi. Karena udah sebulan. Karena sudah cukup sebulan. Udah cukup sebulan itu. Mungkin kita ke arah sana, Sandy, Maria. Ini dari tadi ada dentungan-dentungan. Allah. Diam dulu, saya dulu. Ada suara perempuan ya pemirsa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad, hadir. Ini ada suara pemirsa. Astagfirullah. Tadi saya ngeliat ada orang duduk di sini, wallahi billahi. Ini kenceng banget di sini nih, Yan. Allah, astagfirullah, Allah. Astagfirullahaladzim, kalimatillah hitamati min sari molak. Astagfirullah. Ini rumah masih konteks ya. Tadi ngeliat ya. Kunci ini. Sebenarnya kita nggak berhak ya untuk membuka properti ini. Yang jelas sih saya saksikan ini rumah memang masih ditinggali dalam artian oleh penjaga-penjaga rumah tersebut ya. Ini kunci nih, ya. Tadi ada sekelebat, kelihatan nggak ya? Nah, mungkin Sandy sama Maria untuk mengikuti proses syuting mungkin sering lah ya, mau dari proses drama maupun horor, genrenya horor. Nah, kalau misalkan saya ajak untuk melakukan penelusuran dan pembuktian melalui reality show Jejak Paranormal, berani atau enggak? Karena kita udah sebulan di sini, sepertinya begini aja kita nunggu di depan. Jadi kalian menyusuri sendiri, kita dengar ceritanya aja. Ya pemirsa, kadang rasa ketakutan itu selalu memang ada di dalam diri seseorang ya. Dan kita juga tidak bisa memaksakan satu kehendak. Biarin aja bintang tamu kita kali ini, karena memang sudah cukup lama berada di lokasi rumah gurita ini, gantian kita akan cari orang untuk melakukan penelusuran dan pembuktian. Makasih banyak atas waktunya, Sandy ya. Jangan lupa undang-undang kita di acara premiernya. Pasti. Wajib. Dan informasiin kita ya, pokoknya ya. Ya pemirsa, sekali lagi jangan lupa nonton film dari Rumah Gurita tanggal berapa tadi? Tanggal 30 Oktober. Tanggal 30 Oktober Di seluruh serempak bioskop. di seluruh Ya. bioskop yang berada di Indonesia. Pasti seru. Ya pemirsa, sayang sekali ya harusnya Sandy Aulia dan Maria Sabta bisa ikut melakukan penelusuran dan pembuktian di acara Jejak Paranormal. Karena biar bagaimanapun ya mereka tahu silsilah dari proses syuting Rumah Gurita ya Ana ya. Jadi bisa ya. Kita mau coba mewakili karena berhubung rumah atau lokasi Rumah Gurita ini berdekatan dengan salah satu tamu dari Jejak Paranormal. Ini pernah mengikuti dua episode ya. Ya, nanti kita coba undang kembali karena tidak jauh dari lokasi syuting proses Jejak Paranormal. Ya. Ya, gimana kabarnya? Ya, ini Resti siapa? Mayong. Apa? Resti Sayong ya. Pernah di puncak 2 kali ya, pemirsa ya. Nggak jauh rumahnya Septi dari lokasi Rumah Gurita ini ya. Ya udah, kita langsung coba penelusuran. Septi dengan Ana, saya melakukan penelusuran di luar. Untuk pembuktian nanti, ya.
Ya, saya. Resti, ini Kak, Ana mau Resti duduk di sini, ya. Ini di sini memang tepat bersebelahan, ya. Ini di sini, kamu duduk di sebelah sini, pelan-pelan, ya. Sebelah sini, agak geser. Sebelah sini saya. Nah, sebelah sini, merinding terus. Karena minta tangan kamu di seperti ini. Ini tangannya Resti juga udah dingin ya. Kamu cium bau wanginya enggak? Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, bau melati ya? Kayak bau bunga-bunga gitu ya. Aduh Kak. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, yuk Kak Ana temenin. Kenapa? Ini cukup menakutkan, menyeramkan ya kalau di zoom mas, dari wajahnya. Sekarang dia tertawa dan ini bulu kuduk saya lumayan merinding, cukup kuat. Meskipun ini terlihat sosok perempuan seperti perempuan lemah, tapi gelombang energi di sini cukup kuat. Di sini seperti ada perkumpulan dari makhluk-makhluk gaib. Kamu udah capek. Ya pemirsa, karena ruangan ini masih cukup luas untuk ditelusurin. Iya. Resti, kita penelusuran sendiri-sendiri. Oh jadi karena sendiri apa? Sendiri-sendiri. Mau ntar kamu karena dibekalin handicap, karena juga sama. Ntar kamu penelusuran sendiri, tapi begitu kamu ada merasakan satu ruangan, energinya menurut kamu atau kamu melihat sesuatu seperti bayangan atau apa, di situ kamu bisa selalu melakukan pembuktian sendiri. Jadi kamu minta ditinggal kameramen. Jadi kamu sendiri, kamera akan disimpan di situ. Jadi kamu pembuktian sendiri dan kamu tentuin tempat pembuktiannya itu terserah kamu. Berani nggak? Ya. Insya Allah. Ya. Kan kamu pernah juga berani. Oke? Ya. Insya Allah. Yuk kita masing-masing ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Dengar suara nggak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Halo, ada siapa di sini? Astagfirullahaladzim. Di sini juga nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kok nyala sendiri ya? Ih, serem banget. Serem banget. Nyala sendiri airnya, pemirsa. Tapi kok masih ada peralatan ini ya? Peralatan buat mandi ya? Ini di sini panas tapi nggak ada sosok penuh. Ya Allah, jalan dari sebelah sini nih. Keluar lagi. Apanya? Itu kursi tuh. Itu kenapa tuh teh? Ya Allah ya Robi, ini padahal jelas-jelas di sini nggak ada orang kan? Di sini nggak ada orang sama sekali pemirsa. Dan ini, astagfirullahaladzim. Ini jelas-jelas kita keluar kamar. Di sini nggak ada orang sama sekali. Ini tiba-tiba, ya Allah masih kenceng banget. Dan ini kalau dilihat dengan mata batin, ini didudukin oleh sosok perempuan lagi dan lagi perempuan. Astagfirullahaladzim. Sosoknya masih berdiri duduk di situ teh? Masih. Assalamualaikum. Coba bisa berinteraksi nggak teh?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Ya ini ya, pemirsa, Ana akan menarik satu kekuatan energi yang ada di sini dari sosok makhluk ini ke kalung yang Ana pakai ini. Medianya apa tuh, Teh? Ini kalung Mas, ini kalung yang Ana pakai. Dan Ana akan menarik energi dari sosok yang duduk di sini. Mudah-mudahan ini bisa dilihat nanti, mungkin bisa siapa untuk memegang kalung ini untuk menggerakkan. Ini kalung, bentar, dilihat. Ini kalung bisa dilihat kan, diam ya Mas ya. Ya pemirsa, ini Ana akan menarik satu kekuatan energi dari sosok yang sedang duduk di kursi ini untuk menggerakkan kalung ini. Ini gerakannya bisa dilihat Mas, mulai bergerak, tapi tangan Ana kan diam dan gerakannya seperti manteng ya Mas ya. Kalung ini sudah mulai bergerak dan Ana ingin kalung ini berputar. Ini Ana melakukan satu tarikan energi, pentransferan energi dari sosok yang ada di sini lewat kalung yang Ana pakai. Bisa dilihat kan Mas pergerakannya? Iya, makin lama makin kenceng, Teh. Iya. Ini gerakan memutar dan Ana ingin mentransferkan energi lagi untuk menggerakkan kalung ini dengan arah depan belakang. Sudah mulai. Ana, ini bisa dilihat Mas pergerakannya sekarang mulai berubah. Ini kiri kanan, Ana mau pergerakan kalung ini depan belakang. Bisa dilihat Mas? Sekarang gerakannya mulai berbeda kan? Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Kiri kanan. Ini seperti kemarin. Bisa dilihat Mas pergerakannya sudah berubah. Kiri kanan lagi. Iya, mulai. Ya. Kencang. Berhenti. Transferan energi. Awalnya udah mulai terasa panas nih, Teh. Ya, panas. Karena ini pentransferan energi juga. Ini masih goyang-goyang aja ya Mas ya. Iya, padahal Ini bisa. nggak ada angin, nggak ada apa. Ini kalau misal seandainya kalung ini digerakkan dengan tangan Ana, otomatis pergerakannya harus seperti ini ya Mas ya. Dan apabila pergerakan berubah menjadi depan ke belakang, otomatis harus seperti ini kan? Berputar, iya. Iya, berputar harus seperti ini. Tapi tadi memang dilakukan pentransferan energi, kalung ini bergerak dengan sendirinya. Ya, cukup. Permisi. Terima kasih sudah berinteraksi dengan kami. Itu goyang-goyangnya. Pemirsa, apa namanya itu? Antena ya, parabola ya? Tinggi banget ya. Ada? Kelihatan nggak? Tunjukkan eksistensi kalian, hadir! Astagfirullah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya ngelihat ya, pemirsa ya. Pian juga melihat dan juga asisten saya melihat ada sosok di atas. Kita kejar ke dalam aja kalian. Ya pemirsa, kita coba kejar ke dalam ya. Walaupun di dalam ada Ana dan Resti. Soalnya kita penasaran yang tadi. Ini kamera bisa. Di sini tadi ya, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada jalan. Jalannya kemana nih? Bisa nggak? Coba buka. Ya pemirsa, saya melihat sosok, bukan saya aja ya. Kameramen juga asisten saya melihat sosok berada di sini. Ini terkunci ya.
Bisa nggak? Kuncinya macet ya pemirsa. Coba ada cara jalan lain nggak? Penasaran saya. Allah. Nggak tembus ya? Jalan satu jalan cuma itu doang ya? Sini bisa nggak? Ini dikunci loh. Satu-satu jalan cuma ini kan. Ini nggak ada sosok yang terlihat di sini juga buntu sampai situ ya. Jadi impossible yang kita lihat itu orang. Hadir! Hadir! Suara lagi? Astagfirullahaladzim. Mana? Ya. Ini kekunci ya. Astagfirullah. Ini kamar mandi ya, pemirsa ya. Kepala tengkorak, hadir! Tunjukkan eksistensi kalian. Itu Ki, Allah Akbar. Allah Akbar. Nggak ada lehernya ya. Dapat. Ya pemirsa, saya mau coba tarik energi yang ada di atas sana untuk saya wujudkan sebagai benda pusaka. Allahu Akbar. Bergerak lagi tuh yang ininya, buletannya. Bukan dari besinya loh. Saya mau coba tarik energi yang ada di sana untuk saya wujudkan ya pemirsa ya. Zat, sifat. Wujud. Ya pemirsa, energi yang ada di atas, coba saya tarik ya. Dia bermanifestasi seperti ini ya, menjadi sebuah batu ya. Sepertinya, kalau saya flashback, saya coba flashback. Dulu tempat ini adalah sebuah pemakaman umum yang memang sudah dijadikan sebuah perumahan ya, perumahan kawasan elit. Mungkin aja banyak sekali tulang-tulang yang memang masih tertinggal di sini yang belum sempat dicabut, sehingga keberadaan dari jin-jin yang memang menguasai tempat ini mengendalikan objek-objek seperti itu untuk membelokkan akidah-akidah manusia ya. Kita coba penelusuran lagi. Jadi kita ngeset ini aja untuk pembuktiannya. Ya, Mas Ardi, tinggalin aja ya. Yaudah Teh. Udah selesai kan di Udah oke sip. Udah saya set nih makasih ya. kameranya ya. Oke. Ya, makasih ya Mas. Iya, Mak. Iya, pemirsa, sekarang udah sendirian di lokasi pembuktian. Mas Adri, kameramen udah tinggalin anak karena memang udah selesai set kamera. Tapi di sini kamera cuma ada satu karena kita terbagi-bagi dan langkah anak untuk mengelilingi ruangan ini agak-agak terbatas sesuai jam OS di atas
Ya Allah, baru ditinggalin sebentar. Barusan ada nyontek dari atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nih, ya Allah. Ini tiba-tiba bergerak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini lagi-lagi sosok perempuan yang tadi, pemirsa. Ini sosok perempuan yang tadi selalu ngikut Ana dari awal penelusuran bawah, lantai 1, 2, 3, dan sekarang sosok perempuan itu duduk lagi di astagfirullahaladzim, ngeliatinnya dong, jangan gitu. Permisi. Permisi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robi. Ini tiba-tiba lagi gording, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada suara, astagfirullahaladzim. Ada suara. Serem banget. Enggak ganggu. Enggak ganggu. Enggak. Aduh, udah enggak kuat nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ada suara. Tahu itu suara apaan? Ada suara. Tapi nggak tahu suara apaan. Serem. Ya Allah. Ya Allah. Ada suara lagi. Ada suara lagi. Kan aku nggak kuat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak banget di sini. Udah dong, takut. Karena jemput. Serem banget. Aku udah gemeteran, ini udah lemas. Suaranya banyak banget. Suaranya banyak banget. Ya pemirsa, berhubung kita pencar, Ana melakukan pembuktian dengan 1 kamera dan 1 handycam. Resti juga melakukan pembuktian dengan 1 kamera dan 1 handycam, dan saya pun menggunakan handycam dan 1 kamera agar bisa saya mencari objek di sini. Jadi di sini dipastikan ini kosong, tidak ada apa-apa. Ya, oke, tinggal kita sendiri sini. Ya, ini tim sudah meninggalkan kita nih pemirsa. Saya dengar suara di sini, seperti helaan nafas, kencang sekali. Saya mendengar seperti desisan ular. Saya dengar suara berat. Apa ini? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat sosok tadi di sini. Allah Akbar. Hitam besar. Hadir. Hadir. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Kalimatillah. Kita mati min surah Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Ada sosok. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Saya melihat sosok di sini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tadi saya melihat sosok genderuwo di sana.
Saya kaget ya, itu persis di depan saya, tidak jauh, kurang lebih 1 meter, kayaknya ada di sini. Manusia diciptakan derajatnya lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Namun kesempurnaan itu harus diimbangi oleh keimanan kita kepada Tuhan Sang Semesta Alam. Segala gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata adalah ujian. Saya Ki Pranaleu. Saya Ana Cike. Jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata ada di samping Anda.